Oke, baik. Silakan. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Nilai cuman sebagai ukuran seberapa kalian paham ya. Jadi sebenarnya sih nggak masalah nilai kalian masih jelek di sini. Yang penting setelah itu diperbaiki gitu. Nomor 1, 2 itu masih di skip karena ini adalah atom hidrogen ya. Jadi ini adalah masuk ke rumus Bohr. Kita belum belajar, nanti akan masuk lebih dalam aja dalam satu bab sendiri gitu. Jadi target kita sebenarnya cuman pelajaran di SMA aja dulu. Nanti kita belum masuk ke materi kuliah, kita belum masuk. 1, 2 itu masuknya ke materi kuliah sebenarnya. Silakan, 1 sampai 10 ada yang ditanyakan? Ya. Nomor 3. Nomor 3. Oke. So, jangan-jangan Sir keliru ya. Bisa jadi Sir juga keliru ya. Jadi tanyakan aja. Suatu ion monoatomik yang mempunyai 18 elektron dan muatan 2 plus. Oke. Nah, berarti dia memiliki proton tuh 20 ya. Protonnya adalah 20. Elektronnya 18. Nah, isoelektronik itu artinya adalah jumlah elektronnya sama. Iso itu biasanya sama. Isotop protonnya sama. Isoton neutronnya sama gitu ya. Ya mungkin yang agak aneh adalah isobar gitu. Apa bar itu? Isoelektronik berarti elektroniknya sama gitu aja. Karena kenapa? AR 18 betul. Kan ini nomor atomnya 20, berarti dia magnesium sebenarnya. Ini adalah Mg2+ ya, suatu ion monoatom yang mempunyai 18 elektron dan muatan 2+. Itu sebenarnya adalah Mg2+. Mg2+ kan begitu lepas 2 elektron, elektronnya jadi 18. Oh, bukan dilepas aja ya? Bukan. Oh. Jadi ini maksudnya adalah dia Mg2+. Bisa coret di sini nggak ya? Nah, ini nggak enaknya. Oke, nggak usah, suruh ngomong aja deh. Ya, jadi ini maksudnya adalah magnesium ya, suatu ion monoatomik yang mempunyai 18 elektron dan muatan 2+ itu adalah magnesium 2+ sebenarnya. Berarti dia mempunyai proton 20 harusnya, tapi di sini dia 16 proton, berarti salah kan? Mempunyai 18 neutron, kita tahu dari mana? Karena tidak ada nomor masanya. Mempunyai simbol Ar2+. Ar itu argon ya, argon gas mulia, jadi tidak mungkin argon membentuk ion. Ya. Yang ada senyawa itu membentuk ion karena mau mirip dengan argon gitu. Magnesium lepas 2 elektron biar jadi 2+ karena dia mau meniru jumlah elektron milik Ar gitu. Makanya disebut isoelektronik dengan Ar. Gitu. Oke? Oke, apalagi? Silakan. Satu sampai 10 dulu. Ini yang ralat kemarin ini ya.
di mana elektron sama neutronnya kebalik ya waktu saya baca ini. Loh, kok jauh sekali proton sama elektronnya? Maka ini kebalik. Harusnya proton, neutron, baru elektron gitu. Nah, di nomor 6 ini ditunjukkan bahwa soal kimia itu seringkali panjang ya, tapi yang ditanya ya nggak selalu panjang. Jadi kalian fokus apa yang ditanyakan, baru kalian cari data dari atasnya. Yang ditanyakan kan ini, jumlah proton, neutron, dan elektron untuk Ag2+, yang nomor atomnya 119, berarti yang isotop 109 gitu. Yang ini berarti. Gitu. Jangan tertipu dengan soal, tidak semua data digunakan. 1 sampai 10 aman, kita lanjut ke 11 sampai 20. Silakan 11 sampai 20. Oh, ini kalian udah masuk ke ini ya, kerjaan kalian sendiri ya, bukan kalian bertanya kesalahan orang lain ya. Nomor 10 ini ralat soal ya. Nomor berapa? 17. Oke. 17. Jumlah maksimum elektron 2D adalah, nah ingat ya, pada kulit pertama itu orbitalnya cuman S. Pada kulit kedua dia orbitalnya S dan P. Orbital D itu baru muncul pada kulit ketiga. Jadi 2D itu tidak ada, 2D itu elektronnya 0. Kena tipu ya. Yang ada 3D. 2D itu tidak ada. 1S2, 2S2, 2P6, 4S apa? 3S2, 3P6, 4S2, 3D gitu kan. Tidak ada 2D. Sementara kalau F itu baru muncul di kulit keempat. Oke, yang lain? Nah, ini lalu di sini lagi-lagi ini adalah bor, konfigurasi bor. Ini nanti khusus saja. Makanya di skip dulu biar tidak terlalu rumit isi kepala kalian ya. Lalu nomor 18 ini ada kesalahan ya. Harusnya dia jadi 4D2 saja, 5S-nya hilang ya. Jadi harusnya yang ini hilang. 5S2-nya. Jadi benarnya adalah jawabannya B, cuman dia harusnya yang 5S2-nya hilang gitu. Atau yang C, cuman 5S2-nya diganti 4D2 gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Jangan malu-malu bertanya. Nanti kalau malu bertanya sesat di jalan. Nomor 21 sampai 30. Silakan ada pertanyaan. Apakah kalian mendengar suara ayam? Enggak. di depan sana ada ayam. Maksudnya di depan rumah. Ayam tetangga. Oke, nggak ada. 21 sampai 30 aman. Oh ya, bagus. 5, Sar. Nah, aman. Kok suaramu kok kecil kali kadang-kadang tuh. Mikrofonnya kejauhan kali ya. 25. Rusak. Bagaimana konfigurasi elektronik keadaan dasar kation Al3+? Oh iya ya. Ini saya salah ya. Mohon maaf. Ini jawabannya harusnya C25. Jadi ralat everybody. Yes. 25C.
Nah, kadang-kadang Sir mabuk juga ya. Karena ini kemarin Sir kerjakan baru jam 3 sore, terus langsung gas. Sekarang Sir mau coba tuliskan jawabannya seperti ini ya, karena biasanya dari tahun ke tahun Sir selalu mengerjakan ulang. Setiap ada pelatihan Sir kerjakan lagi. Jadi mau Sir rapikan. Nomor 25 adalah C, jadi bisa diralat jawaban teman kalian. 25. Oke. Lumayan ya, tambah 5 gitu. Ini berarti 4. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Wih, aman. Oke. Lanjut 30 sampai 31 sampai 30 boleh tidak? Mau naik 30, Sar? boleh 30 boleh. Boleh jelasin yang paramagnetik sama diamagnetik lagi, Sar? Oke. Jadi kan logam itu ada yang bersifat magnet dan ada yang tidak bersifat magnet gitu ya. Dan sifat kemagnetan itu ditentukan dari bentuk dari orbital D-nya di sini. Nanti kalau Sir ngomong tidak dipahami, bilang aja biar Sir pindah ke Edmodo. Oh iya ya, Sir ada ini. Windows Workspace Whiteboard. Whiteboard Sir rusak. Unsur X 27 elektron ya. Oke. Nah, sebelumnya kan saya udah kasih tahu bahwa paramagnetik itu artinya bersifat magnet kalau dia itu tidak. Dan X itu nomor atomnya adalah 27. Jadi konfigurasinya adalah AR 4S2 3D 7. Nah, di sini kita coba gambar orbital D-nya saja. Maksudnya gambar adalah gambar kotak-kotak ini. Lalu kita isi elektronnya, ada 7 kan? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita lihat masih ada 3 yang tidak berpasangan. Berarti dia bersifat paramagnetik. Ya. Jika masih ada elektron yang tidak berpasangan, maka dia dapat bersifat magnet. Jadi, simpelnya seperti itu aja. Kalau kalian dulu belajar fisika kan cara membuat magnet dari besi, itu kan digosok searah kan? Nah, kalau dia masih kosong, orbital elektron di orbital D-nya itu maka bisa diarahkan arah spin-nya itu. Makanya bisa bersifat magnet. Itu aja sih. Kalau orbital D-nya sudah terisi penuh, maka dia tidak bersifat magnet. Sir. Ya.
Beda paramagnetik sama ferromagnetik apa itu? Oh ya, kalau ferromagnetik itu bersifat magnetnya itu sangat kuat ya. Paramagnetik itu ibaratnya dari segi kekuatan, kalau dia itu tidak, paling kuat itu ferromagnetik, paramagnetik di antaranya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, Sir. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Sir. Nomor 31 sampai 40. 31 sampai 40? Tidak ada yang bertanya atau protes? Oh ya, ya, Mau silakan. Apa? mau mastiin soal kayak nomor 36 sama 37 36 gitu, kayak disusun berdasarkan kenaikan. Itu maksudnya dari kecil ke besar ya? Betul. Ya, kenaikan berarti kan naik dari kecil ke besar, betul. Oh, oke, sip. Ini kan intinya cuman semakin banyak protonnya, kalau berarti dia daya tarik intinya makin kuat gitu kan. Makanya Ca2+ paling kecil jari-jarinya. Monggo, ada lagi? Model-model soal seperti nomor 32, 31, paham? Paham, Sir. Oke. Intinya cuman sampai elektron keberapa dia susah dilepas gitu. Kalau susah dilepas berarti udah mirip golongan 8 gitu. Cuman ngelihat dari nilai selisih gitu. Oke, kalau sudah berarti lanjut. 41 sampai 50. Ada pertanyaan 41 sampai 50? Aman? Oh, aman. 45 kalian nggak bertanya? Jangan malu-malu bertanya ya di sini. Paham sih, Sir. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke. 45 nih karena natriumnya solid ya. Dia harus natriumnya gas juga biar jadi ionisasi. Maka diubah menjadi atomisasi dulu atau digaskan dulu sebenarnya natriumnya. Baru diionisasi. Nomor 48 dan 49 itu nanti mending kita bahas pada saat kita sudah belajar termokimia nanti ya. Tapi lebih khusus lagi aja nanti. 48, 49 tuh udah bukan materi SMA. Lanjut. Nomor 50 sampai 51 sampai 60. 51 sampai 60. Silakan. Saat kalian mendapatkan soal kimia banyak, itu jangan panik ya. Tidak harus dikerjakan semuanya. Kalian kerjakan dulu aja yang paling gampang gitu. Karena di lomba, itu jarang banget yang dapat nilai 100 gitu. Bahkan kalau setingkat OSN itu kalian dapat nilai 50% aja. 50% benar, berarti kan nilai 50 berarti ya. Itu udah dapat medali tuh. Segitu. Sir, Hmm. nomor 57 tuh masih soalnya gimana? 57.
Dari reaksi amonia berikut, manakah yang tidak melibatkan pasangan elektron non-ikatan? Pasangan elektron non-ikatan itu PEB ya. Manakah yang tidak melibatkan PEB-nya gitu. Nah, kita melihat di sini dari NH3, di mana nitrogen itu punya satu PEB. Ya, pada nitrogen itu punya satu PEB. Yang A misalnya, NH3 pada A, nitrogennya di sini, itu PEB-nya digunakan untuk mengikat hidrogen di sini. Jadi NH4+. Berarti yang A itu melibatkan PEB-nya. Gitu. Yang B, nitrogennya di sini, dia akan digunakan untuk mengikat karbon ya malahan di sini. Karena kan nitrogen kan dia cuman punya 3 ya. Jadi saat nitrogen itu berikatan 4, sudah pasti PEB-nya digunakan. Kalau kalian ingat gambar NH3 kan dia 3 ikatan, 1 PEB. Nah, kalau dia nitrogen udah jadi 4 ikatan, berarti PEB-nya dipakai. Dan mungkin kalian bingung di sini antara D atau E. Nah, berarti yang mana, Sir? D atau E? Kalau D ini kan di sini nitrogennya dipakai 3 di kiri, lalu di sebelah kanan nitrogennya dipakai untuk berikatan 2 dengan hidrogen ya. Dan ionik dengan natrium. Jadi NH2 negatif, ini Na positif. Jadi nitrogennya di sini justru malah sisa 1 elektron lagi ya. Makanya bisa jadi NH2 negatif. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan adalah yang E. Kalau yang E itu bagaimana, Sir? Kalau yang E itu gambarnya kayak gini. Yang E itu kan Ag, NH3, 2 plus. Ya kan? Nah, ini adalah senyawa kompleks ya. Yang terdiri atas logam, di sini Ag. Lalu nanti NH3 di sini. Dan ada juga NH3 di sini. Itu memberikan PEB-nya ke logam. Nah, ini namanya senyawa kompleks ya. Nah, ini nanti mungkin masuk pada saat ini materi kelas 12 ya. Jadi mungkin nanti kita akan singgung ini sedikit. Jadi senyawa kompleks disebut juga senyawa koordinasi. Kenapa? Karena dia berikatan secara koordinasi. Dia berikatan secara koordinasi. Di mana PEB dari nitrogen di sini akan ketarik ke logam gitu. Ini Ag-nya Ag+. Maka dari itu yang E itu juga melibatkan PEB gitu. Sebagai informasi misalnya NH4+ ya. Itu kan gambarnya N gini ya. Jadi dia melibatkan PEB di nitrogen. Kalau nitrogen sudah berikatan 4, berarti PEB-nya dipakai. Kan nitrogen aslinya gini. Stabilnya gini. Seperti itulah. Oh, ini masih lanjut yang kemarin ya. Gimana cara bikin baru ya?
Ah, udahlah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Nomor 60, Pak. 60. Oke. Urutan kepolaran ya. Molekuler bukan yang di bawah 100 ya? Maksudnya di bawah 100? Itu meleleh suhu di bawah 100. Oh, Sir salah lihat nomor ya. Sir lihat 62, makanya nggak nyambung. Oh, oke. Oke. Suatu zat X meleleh secara tajam pada suhu di atas 100. Padatan atau lelehan senyawa X tidak menghantarkan arus listrik, tetapi X larut dalam pelarut hidrokarbon. Nah, sebenarnya kata kuncinya di sini bukan di suhu ya, karena masih agak ambigu ya. Kalau senyawa kovalen itu dia sebagian besar memang wujudnya cair atau gas, tapi ada juga yang dia wujud padatan gitu. Cuman di sini dia dikasih tahu padatan atau lelehan senyawa X tidak menghantarkan arus listrik. Nah, senyawa ionik padatan memang tidak menghantarkan listrik, tapi kalau senyawa lelehan ionik pasti akan menghantarkan listrik. Jadi ini jelas bukan ionik. Lalu yang kedua, ini bukan logam. Karena logam harusnya menghantarkan listrik dong, gitu. Nah, selanjutnya pelarut dalam pelarut hidrokarbon. Hidrokarbon adalah pelarut nonpolar. Hidrokarbon itu pelarut nonpolar. Atau hidrokarbon tuh gampangnya kalian ingat bensin lah. Air kan polar ya. Air sama bensin kan nggak bisa bercampur. Jadi hidrokarbon itu nonpolar. Nah, yang bisa larut dalam pelarut nonpolar hanya senyawa kovalen nonpolar. Nah, di sini yang dimaksud kovalen kan nggak ada nih. Nah, kovalen sebenarnya bahasa Inggrisnya itu molekuler gitu. Dia punya bahasa lain kovalen. Jadi yang benar adalah molekuler gitu. Kalau kristal atomik, itu lebih banyak adalah bisa jadi logam juga ya, ikatan logam juga di kristal atomik ini. Atomik yang mana itu? Atom yang mana gitu? Atom yang non logam atau atom yang logam? Seperti itu sih. Tapi kovalen raksasa. Kalau kovalen raksasa titik didihnya sangat tinggi, lebih tinggi dari ionik sama logam. Contohnya ini karbon, intan itu loh, intan, berlian, grafit, itu kan titik didihnya tinggi. Jadi nggak mungkin 100. Kalau yang dari GS pelarutnya itu nggak masuk ya, yang hidrokarbon? Nggak masuk juga. Nah, dia nggak bisa larut juga. Karena kalau di ilmu batu ya, itu kan ada kekerasan dihitung dengan skala MES ya. Mungkin kalau kalian peminat teknologi kan ada kaca pelindung Gorilla Glass gitu kan. Gorilla Glass dia melindungi sampai berapa MES gitu. Nah, yang paling keras itu adalah intan. Skala MES atau More ya, lupa Sir. Pokoknya paling keras kalau nggak salah 9, ya 9 kayaknya. Aduh. Nah, gitulah. Kalau kovalen raksasa ya jelas dia titik didihnya sangat tinggi ya, karena disebut batuan terkeras. Oke, ada lagi monggo. Oke. Yeah. Selanjutnya adalah 61.
1 sampai 70. Silakan 61 sampai 70. Mungkin kalian bingung 70 ya? Iya. Kalau yang 67 ini dia dibilang paling tepat ya. Jadi kalau paling tepat ya udah yang di gitu. Yang paling tepat di sini loh ya. Ini kan A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau yang lebih tepat ada lagi. 68 ini digambar dengan metode SER, jadi muatan formalnya 0 semua. Nomor 70. Ini LI dan CL ya. LI, CL. Cuma ini Sir agak lupa antara 2S 3PY atau 2S 3PZ ya. Sepertinya nih Sir ada kesalahan ini ya. Oke, kita gambarnya dulu. Lithium. Lithium itu konfigurasinya adalah 1S2, 2S1. Terus Cl 17 ya. Ya. Neon 2S2, 2P5. Oke, seperti ini Sir ada kesalahan ya. Mohon maaf. Ini di sini kan orbital S-nya ini ya. Sementara di sini orbital S, lalu orbital P-nya. Nah, gini. Nah, yang berikatan itu adalah ini ya. Hibridisasinya tuh itu. Jadi hibridisasi dari ini 2S. Kalau di sini itu tuh kan kepencet. Di sini tuh 2PX. Ya, sebenarnya ini semuanya 2 ya. Saya tulis PX, PY, dan yang terakhir ini PZ. Jadi ini urutannya adalah PX, PY, PZ. Jadi harusnya antara 2S dan 2PZ. Ralat lagi. 70D berarti. Oh ya, ada yang betul. Oke. Saya udah ganti di Google Spread-nya. Tapi Google Spread Jovin udah terganti, cuma Google Spread-nya Sherwin yang saya nggak tahu jawabannya apa.
Oke. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya simpelnya cuman kita gambar nih konfigurasi elektron lalu kita gambar elektron yang belum berpasangan apa. Nah, elektron yang belum berpasangan akan berhibridisasi membentuk ikatan ya. Ikatan sigma ya di sini. Sebenarnya kan cuma tumpang tindih elektron, dia biar berpasangan gitu. Ibaratnya yang lithium ini masih ada satu yang jomblo, Cl masih ada satu yang jomblo, terus mereka dijodohkan. Lithium dari 2S, Cl dari PZ. PX, PY, PZ. Nah ini kesepakatan ya, sebenarnya urutan PX, PY, PZ-nya itu kesepakatan. Ya, kenapa X dulu, Y, baru Z. Kalau mengenai gambarnya sih, kan gambar orbital, sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z. Kalau PX berarti sepanjang sumbu X gini. Sini gambarnya, gambar orbital. PY sepanjang sumbu Y, PZ sepanjang sumbu Z. Bentuk orbitalnya seperti itu. Kalau orbital S gambarnya kan lingkarannya. Begitulah. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanya? Nah, ini tanya aja. Siapa tahu Sarah ada salah juga kan. Jangan malu-malu. Kalau kalian ada kesalahan di situ, langsung aja tanyakan. Oke, Sarah harus ganti baterai. Nah. Ada nggak? Oh ya, kalau di jadwal kan kita harusnya Zoom 2 kali ya. Iya. Ini Sar jadikan 1 kali aja ya, biar bisa selesai lebih cepat juga. Oke. Terus pas masuk materi baru, mungkin nanti akan Sar kasih video aja dulu, karena nunggu iPad dulu. Kalau misalnya harus tulis-tulis, enak pakai iPad ya. Pakai laptop nih agak bikin stres. Sama kesetrum lagi kalau Sar pegang ini laptopnya. Oke. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut 61 sampai 70. Sudah 61 sampai 70. 71 sampai 80. Monggo 71 sampai 80. Nah, soal-soal 71 sampai 80 adalah soal yang harus kalian jawab ya, karena ini gampang banget ya. Nah, itu tadi yang saya bilang, makanya jangan stuck ke soal yang sulit gitu. Kalau kalian masih, ini maksudnya apa sih? Udah di skip dulu aja, kerjakan yang lain. Monggo ada pertanyaan? Nggak ada? Aman. Aman. Ini masalahnya kalau online ini saya tidak bisa memastikan kalian benar-benar paham gitu. Atau kalian mau cepet-cepet aja biar cepet makan siang gitu. Enggak, itu dari aku. Kalau dari aku ya. Oke. Yang lain nggak usah malu-malu lah ya. Oke. Karena kalau keluar soal kayak gini jangan sampai salah gitu. Teori kan ada banyak ya, ada di buku kemarin ada banyak, cuman tidak semua teori kepake gitu. Nah, bagaimana cara kita tahu teori itu kepake adalah dengan latihan soal seperti ini. Makanya aplikasi soal, dari situ kita tahu, oh yang penting dari teori itu adalah ini loh gitu. Contohnya nih hibridisasi nih, sama sekali tidak ditanya pembentukan hibridisasi gambar-gambar gitu, tidak ya. Paling nomor 70 aja, itu pun berarti kalian harusnya
salah satu aja ya di bagian ini. Saya 69. Ya oke, tanya aja mana. Nggak baca atau gimana? enggak, jujur saya kayaknya kemarin nggak teliti ya, soalnya malam-malam kali saya kerjain. Kalau 69 ini untuk soal-soal tipe 69 itu lebih gampang kalau kalian misalkan X-nya itu sebagai unsur apa kira-kira. Ini kan dari tadi kita sudah sering dapat ya. Ini X-nya adalah sulfur berarti. X-nya sulfur. SO2 kan ada, SO3 ada. H2SO3, H2SO4. Ini udah sulfur S2P4. Lanjut 81 sampai 90. Kalau nggak salah 89 dibonuskan ya? Iya. Oh iya. Ya, oke. Di ini ya, di alat dulu di Google Spread. Oh iya, kalian juga 0 semua kok. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan kasih tahu sih kenapa jawabannya C gitu. Ini yang pertama kalian harus bisa gambar dulu sebenarnya. Makanya saya skip ini karena harus belajar kimia organik dulu baru kita bisa menjawab soal ini. Oke. Oke, mungkin saya kasih sedikit ya. Nah, gambarnya. Kalau yang satu itu gambarnya adalah C, H2 berarti ini H, di H, C, A, Cl. Nah, ini bentuknya adalah planar ya, datar, di mana di C yang satu itu segitiga, di yang satunya juga segitiga, sama-sama segitiga. Terus kita gambar yang cis nih. C, oh dia H sama Cl ya, berarti ini H, Cl, C, Cl, H. Nah, apa bedanya cis dan trans? Terus kita gambar lagi yang trans. H, Cl, Cl, H. Nah, bedanya tuh di sini. Kalau cis itu atom yang berukuran besar sama-sama di bawah. Kalau yang trans itu sama-sama di atas. Atau kalian juga bisa lihat dari hidrogennya ya. Kalau di sini hidrogennya sama-sama di atas, kalau di sini hidrogennya saling bersilangan. Kenapa yang senyawa pertama tidak punya cis dan trans? Karena hidrogennya di sebelah kiri itu ada dua ya, di sini dan di sini. Makanya dia tidak punya cis trans. Simpelnya seperti itu. Nah, terus manakah dari molekul tersebut yang momen dipolnya adalah 0? Waduh, dan ini ternyata salah juga nih ya. Harusnya jawabannya adalah
hanya 3 ya. Kenapa 3 momen dipolnya 0? Ini harusnya jawabannya adalah B ya, sorry. Adalah kalau kita bagi seperti ini, kita bagi nih. Misalnya ini 10, ini 40 Newton. Berarti total ke kiri 50 kan? Total ke kanan juga 50. Seimbang ya. Tapi kalau kita potong maaf. Ini 10, ini 40. Kalau kita potong atas bawah, seimbang juga ya. Di sini 50, ke bawah juga 50. Karena itulah bentuk yang trans itu dia non-polar. Sementara yang lainnya polar. Kenapa? Karena di sini ada Cl di sini. Terus di sini kalau dibagi atas bawah, itu ke atas cuma 20, ke bawah itu 80. Jadi yang ini polar. Yang ini juga polar. Gitu. Harusnya jawabannya hanya 3. Tapi nggak apa-apa ya kan, ini bonus ya. 89 itu harusnya B. Oke. Nah, di sini sekali lagi Sir bilang bahwa Sir itu bukan dewa ya, Sir manusia biasa, bisa salah juga. Jadi apa nih? Oke. C6H6, kalian bisa gambar? Nah, ini kayaknya kalian harusnya bisa jawab 87 dengan cara mengeliminasi jawaban yang lain. NO polar, CO polar, NH3 polar, H2S juga polar. Tapi untuk gambar C6H6 itu gambarnya seperti ini. Karbon, 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 ya siklik. Rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Ini namanya adalah benzen. Nah, ini adalah gambar dari C6H6. Tapi kenapa ini tidak serbonuskan? Alasannya adalah kalian bisa mengeliminasi BCDE. BCDE udah jelas polar ya. Nanti ini kan suruh nyari yang mana yang non polar sebenarnya. Cuman dia pakai bahasa yang lebih keren. Momen dipolnya adalah 0 nah, gitu. Oke? Lanjut nih. Wah, kita udah mau selesai nih. Wow, cepet kali. Oke. Nomor 91 sampai 100. Apakah ada pertanyaan 91 sampai 100? Enggak. Oke. 99. Oh ya, kalian santai aja ya, mau sambil minum, mau sambil makan gitu. Nggak masalah. 99. Bila NaBr larut dalam air, apakah jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan? Oke. NaBr larut dalam air, berarti di sini ada 2 senyawa atau 2 spesies ya. Jadi senyawa ionik yaitu Na plus Br minus, terus ada H2O. Oke gitu ya. Nah, sesama H2O itu kan berikatan dengan dipol ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya hidrogen. Hidrogen adalah gaya dipol-dipol yang kuat ya.
Sementara NaBr itu ionik. Nah, saat NaBr dilarutkan dalam air, itu akan terbentuk interaksi ion dipol. Dari mana? Dari Na plus, ini kan H2O itu nanti bentuknya gini. Nah, nanti sergambar biar cantik sergambar kayak gini ya. Berarti Na plus bakal didekati oleh yang lebih negatif. Negatif kan oksigen ya, hidrogen positif. Berarti dia bentuk H2O yang mengelilingi Na plus adalah seperti ini. Nah, interaksi ini itu namanya ion dipol. Dipol diberikan oleh H2O, Na plus memberikan ion. Nah, kalau Cl minus, berarti kan yang mendekati adalah yang ini, ya ini. H2O-nya. Jadi NaC, NaBr, gini Br ya. Kenapa Cl? Nah, interaksi di sini itu adalah interaksi ion dipol. Gitu. Jadi muatan positif akan dibawa air, muatan negatif juga akan dibawa air gitu. Like that. Makanya interaksinya namanya ion dipol. Jadi nggak bisa bilang ikatan yang putus itu yang H. Yang H, maksudnya H? Hidrogen kan ikatan yang putus. Ikatan hidrogen Dia gitu maksudnya. ya. Oh, tidak, karena ada pengaruh ini, ikatan ionik. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, dari segi kekuatan di sini ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ada di sini. Cuman karena masuknya NaBr, itu ada satu ikatan lagi yang lebih kuat dari ikatan hidrogen. Namanya ikatan ion dipol. Lebih kuat dari ikatan hidrogennya. Dan lagi ada lagi yang lebih kuat, ya, ikatan ionik. Makanya kalau dipanaskan, kan yang menguap cuman air ya. NaBr-nya ya jadi padat gitu. Kristalisasi gitu. Kalau kalian panaskan air garam misalnya, kan airnya hilang, garamnya tetap ada di situ. Nah, karena ada ikatan ion dipol yang lebih kuat dari ikatan hidrogen, maka yang berpengaruh adalah ion dipol. Ini masih ada ikatan dipol-dipol. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian mendidihkan air itu 100 derajat Celcius, tapi kalau ada garamnya itu akan menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Bisa jadi 104, 101, 102 gitu. Jadi suhunya bakal lebih tinggi karena ada ikatan ion dipol. Gitu. Oke? Oke. Oke. Ikatan hidrogen ya. Oke. Apa lagi ya yang ambigu ya? Nah, di sini juga beberapa waktu yang lalu kan Sir kasih tahu ya, kalau misalnya di situ ada ikatan dipol-dipol, pasti ada ikatan dispersi atau gaya London. Kalau di situ ada ikatan hidrogen, pasti ada dipol-dipol dan dispersi. Maka jawabannya di sini 1 dan 2, bukan hanya 2 saja. Ini juga sama ya. Yang paling kuat ya, manakah yang paling kuat? Maka yang ditanyakan yang benar adalah seperti ini harusnya. Manakah yang paling kuat gitu. Oke, kalau tidak lanjut ke bagian terakhir 101 sampai 109. Oke. Mungkin
105 nih, kalian bingung. Dan sebenarnya kalau kalian nggak bertanya, saya malah heran. 105, oke. Terangkat 105 ya. Zat cair berikut yang memiliki massa molar mirip berdasarkan data tekanan uap pada 220 derajat Celcius, mana zat cair yang interaksi antar molekulnya paling lemah. Interaksi antar molekulnya lemah itu berarti dia gampang menguap gitu. Sama seperti tadi mendidihkan air kan dia memutuskan ikatan antar molekul, mendidihkan air. Nah, menguap juga sama. Nah, yang harus ditekankan adalah tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang diberikan oleh asam asetat dalam wujud gas pada suhu 20 derajat Celcius. Atau di sini tekanan uap itu adalah tekanan yang diberikan etil klorida dalam wujud gas dalam suhu 20 derajat Celcius. Jadi misalnya sebenarnya kalau kalian punya air minum nih. Terus kalian letakkan di meja selama 1 tahun. Gitu. Apa yang terjadi dengan air? Apakah masih ada atau hilang? Di gelas ya? Hilang ya? Itu karena menguap ya? Bukan mendidih. Oke ya. Jadi sebenarnya H2O di alam itu terjadi dalam wujud kesetimbangannya. H2O liquid dan H2O gas. Oke. Nah, pada misalnya kalian punya 1 liter H2O, itu pasti akan ada beberapa yang berubah menjadi gas. Nah, yang menjadi gas ini H2OG. Nah, yang menjadi gas ini akan memberikan tekanan uap, tekanan H2O gas atau uap. Oke. Nah, kalau tekanan H2O gas di udara itu udah jenuh gitu, jenuh itu artinya udah banyak yang berubah jadi gas, dia akan balik menjadi H2O liquid dalam wujud hujan. Maka kalian kenal pengertian kelembapan udara. Kelembapan udara kan kadar air yang ada di udara atau kadar uap air yang ada di udara. Nah, dalam kimia, tekanan yang dipelajari hanya tekanan gas. Jadi tidak ada tekanan zat cair atau tekanan zat padat. Itu hanya pada fisika. Kalau kimia hanya pada gas. Nah, berarti semakin tinggi tekanan uap, berarti makin banyak spesies dia yang berwujud uap. Ini contohnya H2O. Kalau banyak H2O yang menjadi gas, berarti tekanan H2O gas tinggi gitu. Tekanan uapnya tinggi. Berarti ikatan H2O lemah kalau makin banyak. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Di sini bisa kita lihat dari nilai tekanan uapnya, di mana butana tekanan uapnya 1550. Berarti butana paling mudah menguap karena gas yang dibentuk oleh butana itu paling banyak sehingga tekanannya paling tinggi di sini. Gitu aja. Udah. Cuma kalau kalian mau jawab soal-soal kayak gini kan pilihannya kalau nggak D, A gitu ya. Kalau mau gacha. Dan jangan tertipu dengan asam asetat, etil klorida, etil metil ether, butana, isopropil alkohol. Kalau kalian tidak bisa gambarnya itu seperti apa, nggak masalah. Karena di sini yang dilihat adalah tekanan uapnya. Oke, itu 105. Silakan ada pertanyaan lain. Sir, tadi 101 Sir jawab apa, Sir? 101. Nah, ini sebenarnya agak ya sebenarnya. Kelarutannya air. Ini sebenarnya bisa antara A atau D gitu ya. Kok A? Ya Allah. Ini antara B atau D. Kamu B ya? Jawabanmu apa? D. C. Emang ada hidrogen? Ini?
Yang kelarutan dalam air paling kecil. Kalau kelarutan dalam air besar itu namanya polar. Hah? Itu 102, 101, 101. Oh, Sir. 101. Mohon maaf. Oh, ini. Oh, iya, 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 iya. 2 dan 3 ya. Ini C, C. Oke, 101 C. Duh. Oke. Udah Sir, betul kan, Jov? Oke, thank you, Sir. Oke. Ada lagi. Ini kayaknya karena Sir terpengaruh dengan yang ada di atas tadi ya. 1, 2 udah. Ternyata dibalik di sini. Hidrogen jadi 1. Oke, sorry. Nomor 100 paham kan? Oke. Ini serekam ya sebenarnya. Zoom-nya. Google Meet-nya ini serekam. Jadi biar yang tidak bisa join bisa dilihat lagi, atau misalnya ada yang tidak mengerti atau terlalu cepat Sir tadi menjelaskan, bisa ditonton lagi. Tapi kalau kalian misalnya ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan ya, tidak usah malu-malu. Oke? Oke, Sir. Begitu aja. Serasa mungkin jadwalnya akan kita rubah sedikit ya. Oh ya, misalnya kalian ada bentrok atau sebagainya, tolong kasih tahu minimal H-1 lah, biar jadwalnya bisa kita sesuaikan gimana enaknya gitu. Oke, terus silahkan dicek lagi jawaban kalian kalau ada yang masih salah, terus kalian coba kerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke Sir ya, misalnya. Tapi Sir mungkin tidak akan langsung kasih jawaban ya, Sir. Biasa memancing dulu, terus kalian coba tanya. Tapi jangan tanya, ini jawabannya A, Sir. Bukan. Terus kalau gitu ini jawabannya B, Sir. Bukan juga gitu. Jangan coba satu-satu kayak gitu, itu gacha namanya. Jadi nggak dapat ilmunya gitu. Di sini yang penting adalah pada saat nanti misalnya kalian mengikuti lomba atau dapat soal, kalian bisa mengerjakan gitu. Jadi apalah artinya nilai di sini kalau pada saat relief kehidupan nyatanya itu tidak tidak masuk sebenarnya. Maksudnya tidak bisa mengerjakan di kehidupan nyata gitu. Jadi nggak usah nge-cheat ya, karena Sir tahu bahwa online seperti ini ya, di masa-masa online seperti ini adalah Brandy adalah teman kita gitu. Saya rasa tolong jangan seperti itu, karena semakin lama nanti soal di sini tidak ada di Brandy ya. Kalau ini mungkin masih bisa di searching ya, tolong jangan di searching, kecuali kalian searchingnya istilah-istilah aja. Misalnya energi ionisasi, kalian lupa, searching aja energi ionisasi adalah apa, baru mikir lagi gitu. Atau misalnya proton itu apa, lupa, searching lagi di situ apa. Cuman jangan diketik semuanya, manakah spesies yang isoelektronik dengan NO2+, ya, kalian ketik gitu. Ya nanti akan keluar jawaban kalau masih model seperti ini ya. Oke? Sir, Ya. kalau saya searchingnya kayak istilah-istilahnya aja nggak apa-apa, Sir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kan di sini kan ada banyak istilah-istilah baru ya. Contohnya nih D. D itu sebenarnya deuterium. Jadi hidrogen itu ada 3 isotop, protium, deuterium, sama tritium. Kalau nggak salah di video Sir juga udah Sir kasih contoh ya itu. Contohnya mungkin tekanan uap tadi ya, kalian nggak paham tekanan uap itu apa, ya kalian searching lah tekanan uap, pengertiannya apa. Gitu-gitu ya. Oke. Serasa cukup seperti itu. Silakan kalian dicek ulang lagi
dan sebagainya. Sebelum kita masuk bab baru, Sir belum akan memaksakan masuk bab baru dulu ya. Bab barunya adalah stoichiometry. Di situ adalah inti dari kimia nanti. Siapkan kalkulator. Mungkin nanti cuma suruh tonton video aja ya, untuk belajar dulu di awal. Sebelum mungkin saya terangkan mungkin besok sih ya. Besok mungkin saya terangkan di Google Meet gitu. Oke. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa saya cukupkan dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tolong baca jadwal. Kalau misalnya kalian ada acara dan sebagainya, jangan kasih tahu mendadak gitu pas di misalnya Zoom-nya jam 8, kalian kasih tahu jam 8.15 gitu. Udah mendadak banget. Karena saya juga ada jadwal lain biasanya seperti itu. Oke, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di jadwal pelatihan selanjutnya. Bye-bye. Bye, terima kasih. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. See you. Thank you, sir.